Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam guys, selamat berjumpa dengan saya Tatang Cude Channel dalam acara rutin bulanan Tadabbur Al-Quran dengan tema Menghisab Diri Part 1 yang disampaikan oleh Ustadz Asep Mulyana. Untuk selanjutnya silahkan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Ayatullah ala al-mu'min. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah pada usia sampai saat ini. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua yang Dia terhingga. Mudah-mudahan apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa mentasawufkan, mengamalkan dan bertasakur atas firman Allah dengan tasakur atas firman Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya kita curahkan pada Habib terpuji, Habib mana tercinta, manusia yang terunggul Rasulullah SAW, pada kedua sahabat tabi'in, itba'ut tabi'in yang senantiasa mengikuti ajaran tuntunannya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua kita mendapatkan syafaat pertemuan tujuan akhir yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassallallahu. Dalam kesempatan ini saya bisa hadir di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini insyaallah saya akan membawakan tema supaya hati kita lebih lembut, hati kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tema pada malam ini cukup kematian yang menjadi penasehat kita yang paling utama. Banyak sekarang kita sering mendapatkan nasihat daripada asatidz kita, guru-guru kita, ulama, kiai, tapi sering kita tolak, sering kita tidak terima. Sekadar ada yang kita tersinggung. Tapi kematian, apabila kematian kita dijadikan nasihat, siapa yang akan tersinggung dengan kematian? Karena pada hakikatnya pada saatnya kita akan mengalaminya, yang dinamakan kematian itu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu kehidupan dan tentunya akan diakhiri dengan namanya kematian. Hidup dan mati dua-duanya ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana ujian itu nanti Allah akan pilih siapa yang terbaik menghadapi ujian itu. Apakah hidup ini kita dijadikan ujian yang terbaik yang akan dipilih oleh Allah nanti? Ataukah kematian kita, menjelang kematian kita akan dijadikan nilai terbaik yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kehidupan ini yang akan menjadikan kita, yang akan mengantarkan kita kepada kecelakaan dunia atau kecelakaan akhirat? Itu pilihan ada di kita. Ya, coba kita awali dengan surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat ke-2, bahwa hidup dan mati Allah lah yang menciptakannya, dan Allah akan memberikan ujian kepada kita semua. Nanti Allah akan pilih kita siapa yang terbaik di antara kita semua.
semua dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak yang sudah hafal. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mendawamkan surat Al-Baqarah atau surat Al-Mulk tiap malam, maka janji Allah akan diselamatkan, dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Kita lihat di surat kedua. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi jelas Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hidup dan mati itu ujian. Nanti kita hidup di dunia, ya, kalau kita hidup ini dijadikan kebaikan dan kebaikan, tentu Allah akan memilih kita. Karena yang dipilih hanya yang terbaik. Ya, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya nanti. Jadi kita akan dipilih, Pak. Ya, nanti kita akan dipilih. Seperti kita beli ikan, ya. Nah, nanti akan dipilih mana yang baik, mana yang buruk akan dipisahkan. Ya, maka mana yang ahli neraka satu golongan, mana ahli surga satu golongan. Ini kemungkinan hari-hari ini, ya malam ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah manusia-manusia pilihan. Tidak enggak banyak, Pak. Yang dipilih oleh Allah itu enggak banyak. Yang beriman itu enggak banyak. Yang sedikit, Pak. Yang beriman. Ya. Yang beriman itu sedikit. Nanti kita bahas ayatnya, ya, bahwa orang yang beriman itu hanya sedikit, tidak semuanya. Tidak banyak orang yang beriman. Nah, kembali lagi tentang penasihat kematian itu, bahwa kita sadar seorang yang beriman yang yakin bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Betul nggak? Pasti akan mengalami kematian. Bukan hanya manusia, ya, tumbuhan, jin, hewan, malaikat pun akan mati. Malaikat Israil yang tiap hari mencabut nyawa akan mati, Pak. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah. Wa yabqu wajhur rahman. Hanya Allah yang tidak akan mengalami kematian. Semua makhluk Allah, malaikat pun akan mati. Padahal Israil itu tiap hari mencabut nyawa. Dan tamu yang rutin, Pak, tiap hari. Kata Rasulullah SAW, inna malakal maut ya'tikum fi kulli yamin sab'ina marrah. Sesungguhnya malakal maut datang kepada kalian fi kulli yamin, setiap hari, sab'ina marrah, 70 kali, Pak. Tengok kita, udah waktunya belum ya? Udah waktunya belum ya? 70 kali, Pak, kita ditengok oleh malakal maut. Masa nggak takut gitu? Kadang-kadang kita lagi lalai, kadang kita lagi lengah. Padahal malaikat maut ada nengok, kita nggak tahu waktunya langsung. Itu, ya. Setiap makhluk akan mengalami kematian. Coba lihat di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Semuanya, ya, tidak ada yang tidak pernah mati. Semua akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi pertanyaan, di
di manakah kita akan wafat? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Di manakah kita akan wafat? Boleh kita lahir di sini, besar di sini, ya nikah di sini, berumah tangga di sini, punya anak di sini, tapi belum tentu kematian di sini. Tidak ada yang tahu tentang tempat kematian. Ya, tidak yang tahu. Siapa yang tahu? Kadang-kadang orang sudah repot, Pak. Udah repot. Dibawalah ke rumah sakit. Ini di tengah perjalanan, baru beberapa langkah wafat. Disitulah tempat kematian. Jadi kita tidak tahu tentang kematian. Tidak ada yang tahu, Pak. Ada, ya. Saya membaca hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama begini. Tempat kematian itu, tanah yang akan kita wafat itu di mana? Tapi tetap tidak tahu. Dikala suami istri berhubungan, keluarlah air yang hina, maka malaikat Ijra'iyah diutus oleh Allah untuk mengambil tanah, ya, dan mencampurkan tanah itu ke air mani itu. Nah, maka tempat wafat kita ada di tempat yang mana malaikat Jibril mengambilnya. Dari mana? Cuma kita tahu Jibril waktu itu di mana mengambil campuran tanah, campuran air kotor kita di mana? Nggak tahu. Ya. Cuman menunjukkan itu hadis Rasul. Jadi sekali lagi, tanah yang akan dijadikan wafat kita itu tanah yang mana dibawa oleh malaikat Jibril untuk mencampurkan bahan kita, ya, dikala hubungan suami istri. Itu, Pak. Kadang-kadang rumahnya di sini, wafatnya di luar. Gitu ya. Kadang-kadang di rumah sakit. Nggak tahu kita tempat di mana. Cuman yang kita tidak inginkan, dan Rasul pun mengajarkan kepada kita, wafat kita dalam keadaan yang nyaman. Ingin itu kan, jangan wafat dalam keadaan yang mendadak gitu. Kan banyak orang yang wafat mendadak, tiba-tiba disambar petir, Pak. Gitu. Ada kan seperti itu. Tiba-tiba tergilas kendaraan, wafat. Kita tidak mau. Rasul mengajarkan ada doanya, Pak. Karena memang itu takdir Allah, tapi takdir Allah bisa dirubah dengan doa. Karena yang merubah takdir Allah hanya doa. Nah, la yughayyiru illa bitakdirillah illa bidu'a. Tidak ada yang merubah takdir Allah kecuali doa. Doanya ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa inni a'udzubika min faj'ati syarri wa a'udzubika min faj'atil maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang mendadak. Kalau kebaikan yang mendadak ingin saja, tiba-tiba ada yang ngasih uang satu kepok. Nah, kan ingin semua. Itu kebaikan yang mendadak. Tapi Rasul meminta perlindungan doa. Allahumma inni a'udzubika min faj'ati syarri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan yang mendadak. Wa a'udzubika min faj'atil maut, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari kematian yang mendadak. Itu ada hadis. Nantilah kita pertemuan kita tulis, kita bagikan. Hafalkan ya. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kita tidak diberikan tahu di mana kita akan wafat. Buka surat Luqman surat ke-31 ayat terakhir. Surat 31 surat Luqman. Ayat terakhir. Surat ke-34 ayat ke-34. Surat ke-31 ayat ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham
apa yang ada dalam lahir, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Innallaha itu hal pasti. Innallah, sesungguhnya Allah. Indahu ilmu sa'ah, hanya Allah yang mengetahui kapan ada terjadinya kiamat. Tidak ada yang tahu, ada enggak? Cuma Nabi Muhammad SAW memberikan dua, satu harinya, kedua bulannya. Ya. Terjadinya hari kiamat itu hari Jumat, bulannya bulan Muharram. Cuma tahunnya tahun kapan? Rasul tidak memberikan berita tentang itu. Hanya harinya hari Jumat, bulan Muharram. Itu akan terjadi ya. Cuma tandanya sudah ada. Di kulli syai'in alamatun, setiap perkara ada tandanya. Tanda-tanda menjelang hari akhir, yaitu kiamat, sudah ada dari sekarang. Ya. Sehingga ulama menggambarkan bahwa yang akan terjadi ke kita, yang akan kita alami itu ada 5 fase. Ya, 6 fase mana? 6 fase. Ya. Kita itu akan mengalami 6 fase kehidupan, Pak. Ini menjelang kiamat. Yang pertama, kita akan mengalami fase ta, ya. Maka fase itu oleh ulama dikumpulkan dalam istilah tamdairun. Apa? Tamdairun. Yang pertama yang akan dialami oleh kita sebelum terjadinya kiamat, alam ta. Apa itu ta? Taimnya. Apa itu taimnya? Alam kekacau balauan. Apabila pembunuhan sudah merajalela, pemerkosaan, penjinahan sudah merajalela, itu tandanya alam taimnya, kekacau balauan. Itu tandanya sudah mendekati kiamat. Alam taimnya. Ini akan alami. Apa sudah? Sudah mungkin ya? Nah, setelah lebih daripada kacau balau seperti ini, lebih daripada yang kita rasakan, manusia lebih kacau nantinya, akhlaknya, perilakunya lebih kacau, sehingga kata Rasul, la yati zamanun khairun mimma qablahu. Tidak akan datang satu zaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, daripada sesudahnya, tidak akan lebih baik. Maka zaman ke depan bukan lebih baik, akan lebih buruk. Itu kata Rasulullah SAW. Sesudah kekacau balauan datang alam yang kedua atau fase yang kedua, yaitu alam mim, Imam Mahdi. Imam Mahdi kata Rasul akan turun dari umatku seorang imam, ya, yang dinamakan Mahdi. Akan turun yang akan membereskan semua kekacauan yang akan terjadi di dunia ini. Beres dengan Imam Mahdi. Ya, beres dengan Imam Mahdi akan turun nanti. Belum sekarang, belum ada. Kalau ada yang mengaku-aku itu bohong. Ya. Kemarin ada kan? Di mana tuh yang ngaku Imam Mahdi? Wah, akan turun Imam Mahdi membereskan dunia yang sedang kacau. Enggak lama Imam Mahdi datang yang fase yang ketiga, yaitu alam Dajjal. Dajjal yang benar-benar Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Kata para ahli ulama, Dajjal itu min ummati Muhammad SAW, dari umat Kanjeng Rasulullah SAW, yaitu anak sahabat. Siapa sahabatnya? Sa'dun. Nama sahabat itu tahu kan? Ada sahabat, ada keluarga. Ya, sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasul dan beriman kepada Rasul, itu sahabat. Ada salah satu sahabat yang namanya Sa'dun, orang Badui jauh dari kota Mekah, bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul. Kata Rasul, Sa'dun, kamu jangan nikah. Kenapa ya Rasul? Pokoknya jangan, akan timbul mara bahaya kalau kamu nikah. Aja sudah, Sa'dun pulang kampung, jauh dari kota Mekah. Ya namanya manusia, namanya laki-laki, ada rasa ingin kepada perempuan. Nikahlah Sa'dun. Setelah nikah punya anak.
Sampai berita Sa'd istrinya sudah melahirkan, ditengoknya oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, di antaranya Abu Bakar, Sayyidina Hamzah, Ali dan Umar. Ya, sampailah mereka ke tempat Sa'd istrinya melahirkan. Begitu ditengok oleh Rasulullah SAW, bayi Sa'd itu bicara. Ya Muhammad, ana aduka wa ana aduullah. Aku musuhmu dan musuh Allah. Itu Pak. Rasul sudah tahu karena ada wahyu Allah. Senyumlah Rasul. Abu Bakar marah. Nabi dicaci oleh anak kecil yang baru lahir.